saya kedatangan salah seorang narasumber dari siswa kelas 12 TAV. Dia merupakan seorang sosok yang sangat dewasa, kalem, dan sangat low profile ya, dikenal di lingkungan kawan-kawan. Ya. Bagaimana kabarnya Ibrahim? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ibrahim, alhamdulillah. Hari pagi ini kita akan sharing ya, diskusi, kemudian saling cerita lah apa aktivitas Ibrahim selama berada di sekolahan. Kemudian perjalanannya, kelas berapa sekarang? Oh, udah masuk kelas 12. Berarti udah hampir 3 tahun. Ya. Ya, sebentar lagi mau PKL. Jadi kita bisa saling berbagi kepada teman-teman, adik-adik, dan para pendengar yang lainnya. Baik Ibrahim, untuk awal silakan perkenalkan terlebih dahulu tentang diri kamu. Oke, perkenalkan nama saya Raja Ibrahim. Saya merupakan kelas 12 di jurusan audio video SMK Negeri 1 Karimun. Kali ini saya podcast untuk men-sharing pengalaman pribadi, mau itu ekskul, mau itu pengalaman pembelajaran, mau itu pengalaman pribadi juga, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Gini ya, apa ya? Pertama, sebetulnya Pak tuh sudah lama ya penasaran dengan kamu gitu ya. Karena kan di sini juga sebagai guru selalu memperhatikan, observasi. Kita kemarin sudah pernah buat janjian ya. Buat janjian, buat podcast. Mau buat podcast, tapi baru kesempatan sekarang. Apa nih? Pertama kamu mungkin bisa ceritakan tentang jurusan. Kenapa ngambil jurusan TAV ini? Oh, kalau bilang ambil jurusan TAV, sebelumnya tuh flashback saya SMP sebenarnya mau SMA. Namun karena ada masalah internal, masalah eksternal, saya pindah ke SMK. Namun yang disediakan jurusan cuma 2, TKP sama TAV. TKP itu teknik bangunan konstruksi, TAV teknik audio video. Jadi saya milih audio video karena melihat prospeknya lebih bagus lah. Oh, kalau misal kamu sekarang nih, kalau dengar kata-kata audio video, kesan pertama yang terdengar apa sih dari kalau dengar audio video? Oh, dulu saya mikirnya kalau audio video itu bukan ke elektronika, tapi lebih ke pembuatan rendering video, kayak pengeditan, habis itu kita sebagai pengatur suara, pokoknya di bagian bidang video dan audio. Tapi setelah masuk ke TAV ini, ke audio video ini, melihatnya bukan sedikit ya, jauh berbeda seperti yang saya harapkan. Seperti ekspektasi awal ya. Tapi kan di audio video itu kan yang berhubungan dengan perkabelan. Ya, kurang lebih perkabelan. Apalagi kabel, komponen-komponen elektronika seperti kapasitor, resistor, IC dan sebagainya lah. Tapi memang ada campuran audio. Kita ke audio video tuh lebih ke arah speaker, bukan ke industrinya gitu. Itulah kadang kan banyak tuh yang sulit ngebedakan ya antara jurusan listrik, kan sama-sama belajar listrik kan? Sama-sama aliran listrik. Aliran listrik kan, tapi yang jadi benang merahnya tuh apa sih? Bedanya listrik dengan audio video? Bisa dibilang listrik tuh tegangannya tinggi. Kalau audio video tuh sama elektronika industri itu tegangannya rendah. Kita main di tegangan DC lah, kita main AC lah. Karena kita fokusnya ke benda-benda seperti HP lah, HP, TV, speaker dan sebagainya. Kalau listrik kan dia mainnya di instalasi listrik di perumahan gitu. Berarti kalau listrik itu alirannya besar, daya yang besar. Kalau elektronik lebih ke komponen kecil ya. Elektronik gitu ya. Oke. Nah, jadi proses awal tadi yang awalnya mau masuk SMA, kemudian pindah ke SMK, betul ya gitu ya? Akhirnya SMK harus masuk ke jurusan AV. Nah, jadi proses selama 3 tahun ini bagaimana akhirnya bisa menerima kamu nih masuk di AV ini gimana? Justru karena tidak ekspektasi masuk audio video itu lah. Soalnya kalau dipikir-pikir, dulu tak ada ekspektasi bahwa audio video ini merupakan jurusan di bidang elektronika. Jadi pas pertama kali masuk tuh mikirnya, wah bikin video nih. Pasti pertama kali tugas praktiknya bikin video rekam-rekam nih. Oh ya, kayak YouTuber lah ya, akhirnya ya. Oke, terus? Tapi pas masuk tuh
yang pertama perkenalin tuh komponen-komponen elektronika. Ah. Di situ ada letak bingungnya lah. Apa nih komponen apa nih? Belum pernah lihat, belum pernah dipelajari di SMP. Ya. Nah, setelah melihat bahwa ini sangat menarik, justru itulah yang bikin alasan bahwa saya mending di SMK daripada SMA. Di SMA. Berarti awalnya tak tahu, berarti kamu kan dari nol nih. Dari nol dari banget. nol ya. Jadi ada satu momentum akhirnya kamu tuh jadi tertarik dengan dunia elektro seperti itu ya. Oke. Nah, bukti kan awalnya kan kamu tak tertarik tuh sampai akhirnya kamu sekarang jadi orang yang loyal lah dengan jurusan elektro. Apa bukti loyalitas kamu di jurusan elektronik? Bukti ketertarikan kamu lah di jurusan. Oh, buktinya tuh banyak. Mungkin salah satunya saya mengikuti kegiatan ekskul robotik. Wes, Jadi kegiatan ini diadakan dulu setiap Sabtu. Nah, dengan mengikuti ajang robotik di Batam. Oh, dari yang awalnya tidak tahu apa-apa, akhirnya kamu berkontribusi untuk jurusan kamu. Ya. Wah, ada contoh barang atau kayaknya dibawa tak? Bawa tak? Oh, bawa kan ya? Oke, ada. Oh, ini ya. Jadi tadi disimpan dulu berarti ya? Disimpan dulu lah, Pak, biar secret. Oh, iya. Jadi suatu karya dari seorang Ibrahim ya, yang mengikuti kegiatan robot sebelumnya ya. Boleh ceritakan pengalaman apa yang kamu dapatkan dari kegiatan kemarin? Kalau pengalaman ya pasti dari nol, pasti kita dapat banyak lah. Iya. Tapi kalau bisa cerita singkat, saya tahu banyak komponen nih, seperti microcontroller, motor driver, ada step down juga di sini, ada servo juga di sini, ada sensor inframerah di sini, ada dinamo, ada keren. Iya. Pokoknya perkabelannya semuanya. Jadi kalau dibilang dipelajari itu banyak. Tapi yang bisa saya jabarin itulah. Oh. Tapi bahasa kamu tuh udah kayak seorang mahasiswa ya yang kuliah di jurusan elektro ya. Kayak mana tuh kok bisa tahu istilah-istilah itu? Ya pastinya karena saya penasaran. Kan awalnya saya tuh tak ekspektasi bahwa jurusan ini adalah cabang elektronika. Jadi pas ada komponen tuh komponen apa nih? Tak pernah tahu. Ini kegunaannya untuk apa, dan saya pas cari tahu kegunaannya meluas, dan secara harfiah sebenarnya elektronika ini di kehidupan sehari-hari, di HP, di TV, tapi kita hanya melihat casingnya, cuma melihat body dari TV-nya aja, kita tidak tahu dalamnya. Jadi pas melihat elektronika tuh, wah, rupanya di dalam speaker ada ampli, ada equalizer, ada mixer dan sebagainya. Jadi kalau dibilang bisa tahu apa tidak, mungkin karena saya penasaran. Saya cari tahu sendiri. Oh iya. Jadi berangkat dari rasa ingin tahu, akhirnya kamu belajar sendiri. Bisa bilang belajar sendiri sama guru, kan ada guru pembimbing elektronika juga. Oh iya. Mau ucapkan sesuatu untuk guru pembimbing? Masih Bu. Sama Ibu siapa? Sama Bu El. Ada Bu El, Bu Yanti. Pokoknya yang guru elektronika, Bu Ira. Kalau sekarang begini juga masuk, Pak Sony terutama. Oke, yang selalu mendampingi ya. Sebenarnya inspirasi sekali ya Ibrahim, karena dengan keterbatasan yang kita punya, mungkin fasilitas di sekolah, ya kamu karena rasa ingin tahu tadi, akhirnya belajar. Ya mungkin ini bisa jadi catatan nih buat para pendengar kita. Ya kan ada juga yang mengeluh, saya tidak sesuai jurusan. Saya kalau jurusan ini tak dapat kerja apalah. Inilah contoh dah yang saya bikin dari yang bilang kalian jurusannya jelek apalah. Mungkin kalau bisa kita mau, ya kita pasti jadi barang lo. Pasti jadi ya. Apa namanya kemarin Pak pernah istilah tuh jadi lokal hero. Ya. Ketika kita tidak bisa di jurusan yang lain, ya kita bisa jadi hero di jurusan yang kita ada sekarang gitu ya. Ini salah satu buktinya. Nah, ini Pak penasaran gini ya. Bagi Pak ini kan orang awam nih. Nah, yang Pak tangkap tuh kan robot, setahu Pak ya seperti bentuk manusia, robot, kemudian macam Power Rangers dulu ya kan. Nah, ternyata setelah Pak cari tahu, bisa kamu ikut pertandingan robot, ternyata robot tuh ada banyak-banyak jenisnya. Mungkin kamu bisa berikan penjelasan sedikit kalau ini jenis robot yang bisa bantu manusia atau jenis robot transportasi atau robot apa nih? Kayak mana tuh? Kita kasih tahu dulu jenis-jenis robot tuh yang saya ketahui itu ada 3. Pertama robot
yang berbentuk mobil. Kedua yang seperti Bapak bilang tuh yang humanoid yang berarti bentuk manusia. Oh, humanoid ya. Yang ketiga tuh ada robot industri yang biasa untuk bikin-bikin elektronika. Jadi sifatnya tuh ada dua. Sifatnya otomos atau bergerak secara otomatis. Kedua sama controller, dikontrol oleh usernya. Nah, penggunaannya tuh ada 3 macam. Ada 3 macam ya. Bisa lebih juga dari segi medis, dari segi militer, sama dari segi servis. Tuh jenis-jenisnya. Kalau robot yang saya bikin ini bisa bilang jenis mobil robot dengan kendali otomatis atau otomos. Oh, jadi yang setiap kamu sudah berapa kali lomba nih? Oh, lomba udah 3 kali. 3 kali. Dari 3 kali. Berarti dari kelas 10? Ya, dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Oh, berarti udah jadi senior masih ikut juga ya. Dari 3 jenis lomba itu robot-robot yang jenis apa tuh yang selama kamu ikut? Apakah sama? Rata-ratanya sama, tapi pasti setiap lomba tuh ada rintangan-rintangannya. Mungkin benda yang diambil ada bentuk peta, ada bentuk pohon, ada bentuk bulat. Jadi kan harus kondisikan dulu capitnya seperti apa, mekanisme pengangkatan macam mana. Habis itu sensor yang dipakai apa aja dan sebagainya. Ya pasti tidak sama, tapi jenisnya sama. Oke lah, kamu udah latihan nih di sekolahan, kemudian udah 3 kali ke lomba. Apa sih pelajaran yang kamu dapatkan mungkin dari ketika kamu ngelihat sekolah lain? Apa hal baru tuh ada tak? Kalau dibilang hal baru, sekolah lain lebih maju. Iya. Ya, bisa dibilang lebih maju. Sebenarnya robot nih kalau dilihat tampaknya besar. Iya. Tapi sebenarnya bisa diperkecil lagi. Nah, itu mungkin yang salah satu bagi saya yang saya harus pelajari mungkin untuk kalau misalnya saya kuliah bisa lebih kecil lagi bikin robotnya atau bisa mengekspor lagi lebih dalam karena ya gitulah. Pas kamu ikut lomba tuh ada tak kamu apa ya ngelihat peserta lain kemudian yang ngebuat kamu tuh semakin macam mana ya, semakin gemeteran, geram, kok bisa ya yang lain kok seperti ini? Wah, itu karena lihat robotnya. Karena kalau dilihat robotnya simple tapi efisien. Jadi robot ini kalau dibilang minim modal lah. Karena mereka punya alat yang bagus-bagus, 3D printing, alat apa nih, pembikin layout gitu dan sebagainya. Jadi kalau dibilang geram ya geram karena tak bisa kasih yang terbaik lah gitu. Bisa ya kasih terbaik tapi tak bisa melampaui orang di sana. Jadi setelah berangkat kemudian tahu nih jumpa dengan kawan-kawan lain, ternyata kita ini kalau tak pernah keluar tak ada apa-apanya ya. Ada yang lebih hebat lagi gitu kan. Yang kita ngerasa ketika berada di sekolah ini dah paling hebat nih. Paling oke lah. Orang tak pernah nengok, penasaran kan. Tapi kalau di sana tuh kita mungkin bisa dibilang butiran debu ya. Iya, sekali nengok, wih, ternyata orangnya lebih jago lagi nih kan. Iya. Berarti ketika kamu ikut kompetisi itu ada hal-hal yang ngebantu kamu, yang kamu tuh kayaknya bertambah dewasa pikiran mungkin ya. Ya mungkin mikirnya pas kelas 10, pas pertama kali lomba. Mikirnya kalau bikin robot nih, wah bisa lirik perusahaan besar nih, gini-gini. Tapi setelah melihat orang lain juga bikin robotnya gini-gini, saya sadar kalau ada yang harus ditambah lagi skillnya gitu. Oke. Nah jadi kan ini tahun ini kamu kan kompetisi terakhir nih karena sudah kelas 12 ya. Apa kira-kira pesan lah untuk adik-adik biar pengalaman kamu ini bisa kamu bagikan kepada mereka sebagai inspirasi dan motivasi itu apa untuk mereka? Saran, boleh ada kamera? Boleh. Saran untuk adik-adik, mungkin kalian tidak sesuai sama keinginan kalian untuk di jurusan elektronika, tapi lah percayalah kalau ada orang seperti kalian, tapi yang sadar bahwa jurusan ini prospeknya lebih besar dari apa yang kita kira. Dan satu kata lagi, kita mungkin ketinggal jauh sama anak Batam dan sebagainya, tapi jauh bukan berarti mustahil untuk kita kejar dan kita perjuangkan untuk raih kemenangan ini. Wes, mantap. Wih, ini udah cocok kali nih jadi kakak senior nampaknya. Kalau mau 3 tahun. Kata-kata bijaknya ya kan, menginspirasi. Oke, tadi kita masuk tentang robot, sekarang Pak pengen tanya tentang kepribadian kamu. Ya, kamu orangnya kan
kalau Pak lihat itu kalem ya, tenang. Apa sih yang melatar belakangi kamu kok seperti itu gitu? Kenapa? Oh, kalem dan tenang. Mungkin karena dari dulu saya sukanya mantau orang. Kalau saya bukan tipikal orang yang ceblas-ceblos, tapi saya nengok dulu orang tuh ngomongnya kayak mana dan sebagainya. Soalnya pernah sekali kalau kita ngomong tersinggung, tak enak pula kita nanti bertemannya gitu. Jadi setelah melewati banyak masalah lah gitu, mungkin belajar lah bahwa kalau berinteraksi itu harus lebih tenang biar kita tahu apa yang kita ucapin salah atau tidak gitu. Padahal kan kalau anak SMK atau STM kan lebih terkenal lebih emosinya, ceblas-ceblos iya gitu. cepat terpancing ya kan. Sebenarnya itu bisa aja, tapi kita tahu dulu mana yang lebih tua, mana yang lebih muda. Kadang-kadang orang ini ceblos yang lebih tua, jadi kan tak enak gitu. Oke, berarti kan kamu ngerasa tak ada musuh lah ya? Tak ada Bisa musuh. masuk semua orang lah ya? Bisa masuk semua orang, tergantung orang tuh mau ngobrol tidak. Iya. Sekarang kalau kita mau ngobrol, segan pula, ini orang nih mukanya kayak gini pula. Iya. Bagian deh. Tapi bukan berarti kamu kurang. Bukan berarti benci sama orang tuh. Tidak. Tapi kami ngerasa kalau ini tak bisa diajak ini gini lah. Iya. Pergilah. Berarti kamu orangnya termasuk cuek juga sih? Ya, termasuk cuek. Iya, betul ya? Ya, termasuk cuek. Tak terlalu mempedulikan urusan orang, masalah lain ya. Yang penting kita enjoy aja gitu ya. Ya, yang penting kita enjoy ya. Ada tuh ini, Pak pernah baca buku Stoik namanya. Pernah dengar tak? Stoik yang kita tuh sifat bodoh amat. Nah, jadi tak terlalu mempermasalahkan hal-hal yang di luar dari kendali kita. Ya, jadi fokus kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ya. Tuh Pak rekom tuh nanti kalau ada baca bukunya. Ya, Oke. Udah baca buku, habis berapa buku bulan ini? Bulan ini belum lah, ya? belum banyak itu. Kami biasanya bukan baca buku, baca di website gitu. Oh, website tentang robot juga. Bisa dibilang tentang robot juga. Iya, tadi Pak waktu kamu jelaskan tentang robot tuh asik. Kamu public speakingnya juga enak, bagus. Ya, kalau sendiri, kalau tak tahu kalau beramai-ramai ya. Kalau di depan umum gitu ya. Keren tau lah. Tadi pas tampil di depan kawan-kawan kayak mana? Tadi katanya tadi ada ngisi kegiatan pembiasaan pagi ya. Tadi pagi ada. Nah, jadi kayak mana tuh pengalamannya? Boleh ceritakan tak sedikit pas jelaskan ke depan kawan-kawan di depan ratusan. Pengalamannya mungkin merasa sedikit nervous lah. Nervous awal-awal ya mungkin. Ya, awal-awal. Terus? Tapi karena dukungan dari support guru, support teman-teman ekskul, jadi bisa lawan lah nervousnya. Oke. Jadi udah tenang sekarang ya? Ya udah tenang, makanya mungkin dari tadi malam agak kepikiran aja ya, kan? Kepikiran apa yang saya ucapkan salah, tidak. Ya. Betul tidak saya ucapkan ini, apakah nanti ada efek kan? Tapi bagus lah. Alhamdulillah berjalan lancar lah. Tersampaikan ya kan, kawan-kawan antusias tuh. Oke, ini yang terakhir. Melihat minat kamu itu yang kuat tentang robot ya, perjalanan kamu tadi. Apa rencana masa depan kamu setelah selesai dari STM, SMK? Kalau rencana tuh satu tahun tuh pastinya kerja. Soalnya kalau dibilang mau kuliah, saya rasa ekonomi tak cukup lah. Jadi kalau dibilang lulus SMK ini mau apa? Mau kerja dulu lah, 1 tahun. Tapi kalau bilang mau kuliah, pasti mau kuliah. Soalnya kan udah dibilang tadi robot ini mungkin kalau saya mahasiswa bisa lebih perkecil lagi, bisa ilmunya lebih tambah lagi. Berarti rasa penasaran dengan robot masih ya? Masih ada. Berarti kamu setelah ini masih pengen lanjut mendalami robot nih? Robot ya pastinya. Pokoknya yang berbau teknologi. Oke. Tapi kan kamu nih orangnya masih suka belajar ya? Rasa ingin tahu itulah yang membuat kamu tuh pengen belajar terus kan? Oke, kalau kuliah tadi kan kamu sebut nggak ada dana ya. Nanti kalau misal memang ada rencana, coba cari informasi tentang beasiswa kuliah. Kan ada tuh Kartu Indonesia Pintar, KIPKA ya. Kalau dulu tuh namanya KIPKA. Mungkin nanti kamu bisa maksimalkan di situ, daftar jalur beasiswanya. Dari mana rencana? Poltek Batam? Yang dekat-dekat ya dulu, Poltek Batam. Poltek Batam, karena pertandingannya di Batam juga ya, kan. Mau tahu kan sertifikat yang telah didapatkan bisa dipakai ya. Ya mungkin kalau kamu ada prestasi ya, saat Pak pikir bagus juga ngambil beasiswa itu KIPKA namanya ya. Jadi coba cari di
di Batam, Poltek Batam. Oke. Apa selain dari keseharian kamu, aktivitas apa? Aktivitas belajar lah saya, belajar. Oh, selain dari hobi, apakah di rumah cuma ngotak-ngatik robot Oh aja? tidak, kalau di rumah adalah kerjaan rumah, banyak lah kerjaan rumah. Tapi pasti saya main game juga. Oh, gamers hobi juga ya? Ya, Hobi gamers. Apa prestasi yang dihasilkan dari hobi, ada tak? Dari game tuh. Nah, dari hobi kamu ada tak Kalau penghasilan yang kamu dapatkan? dulu main game tuh dapat penghasilan. Tapi sekarang karena fokus sekolah jadi tak. Apalagi pas zaman corona tuh kenceng lah deh. Iya. Ya lah. Oh, kayak mana kok bisa menghasilkan macam mana tuh? Kok bisa kencangnya kayak mana tuh maksudnya? Dulu tuh saya main game, boleh sebut nama game ya? Oh, nama gamenya Growtopia dulu. Situ saya bisa dibilang ada modal lah situ. Jadi gamenya tuh bersifat ekonomi, jadi ada ekonominya di sana. Kita bisa investasi, bisa apa nih? Bisa kita jual-jual barang dan sebagainya. Di situ saya main di market situ. Jadi selama COVID 2 tahun itu main game terus. Wow, iya. Tapi alhamdulillah dapat duit. Tapi kalau sekarang udah Kalau sekarang udah kurang, soalnya lebih fokus ke sini karena ada yang baru. Oh, ada robot kan. Nah. Berarti kamu ngisi waktu kosong kamu dengan itu tadi. Main game aja. Main game. Tapi tak jadi sebuah hobi yang berlebihan lah gitu. Iya. Soalnya ada hobi baru juga ini. Tapi kan banyak ya kalau anak-anak kayak kamu nih lah, mungkin kalau teman-teman kan kalau ditanya apa cita-citanya jadi gamers gitu. Nah kan kamu udah banyak main di games, tak ada kepengen jadi ke situ cita-citanya gamers. Lebih ke sadar diri sih. Ngapa? Karena kalau jadi gamers, jadi pro player gitu, prospeknya panjang, jalannya panjang. Nggak 1 tahun langsung jadi, tidak. Dan lagi butuhnya skill juga. Sadar kalau skill masih kurang, ya udahlah, tak jadilah. Oh, jadi usah mengejar itulah. Apa yang bisa dilihat di mata aja kejar. Oke. Berarti kan dari proses yang kamu sekarang ini kamu mencari jati diri ya, mengeksplor. Coba ini gamers tak kayaknya jangka panjang kurang mendukung nih. Ubah ke robot. Ya, robot. Mungkin nanti kalau robot tak dukung di bidang IT lagi, cari yang lain lagi ya di bidang IT ya kan. Oke. Cita-cita, rencana? Kalau cita-cita sih belum tahu, tapi kepengennya bekerja tuh di bidang teknologi gitu. Di IT. IT boleh, di teknologi mungkin pembikinan chip, bikinan apa boleh. Berarti kerja di Google aja atau di mana? Kebesaran Pak. Ya kan boleh besar kan? Ya. Oke, rencana kamu kerja di bagian chip, di AI, data AI gitu ya. Siapa sih sosok yang menginspirasi kamu kok kepengen kerja di situ? Ada tak pernah kepikiran gitu? Lupa namanya, tapi ada, tapi lupa namanya, tapi sering nonton videonya. Di situ ada ngimbau kalau AI gimana cara bikinnya. Habis itu kenapa AI bisa belum bisa gantiin manusia dan sebagainya. Di situ sadar lah masih ada prospek di bidang teknologi. Kan kalau kita lihat-lihat kan di media sosial AI nanti gantiin manusia dan sebagainya. Padahal itu belum sampai ke ranah itu. Masih ada chance lah untuk kita di bidang IT ini. Tak mungkin lah kita belajar sia-sia gitu kan. Iya. Berarti ke depan prediksinya bakalan teknologi itu akan mendominasi pekerjaan gitu ya? Ya, bisa dibilang gitu. Tapi sekarang lah kesempatan emas untuk kita belajar. Sebelum terlambat. Gitu. Karena kan pernah dengar tak istilah generasi emas? Ya, 2045. Dan generasi emas itu kan yang dikatakan siapa? Ya, kalian kan? Kalian yang sekarang ini lagi masa sekolah. Nah, kalau misal bisa dimanfaatkan kesempatan seperti sekarang ini, belajar dengan dia, kita siapkan mental untuk berkompetitif, kemungkinan generasi emas itu jadi sebuah kesempatan buat kamu untuk kontribusi untuk negara kan? Iya. Ini terakhir nih, Pak selalu menyampaikan kepada siswa-siswi kan, bukan selalu sih, ada beberapa, itu setiap kita tuh harus punya 3 hobi, wajib memiliki 3 hobi, ya. Yang pertama tuh hobi yang berhubungan dengan fisik,
Audio fisik. Nah, berarti hobi yang dengan musik itu harus kita miliki. Yang kedua, hobi yang berhubungan dengan kreativitas. Dan yang ketiga, hobi dengan berhubungan dengan intelektual, menambah pengetahuan. Nah, untuk kamu lah, kalau misal Pak tanya, hobi yang berhubungan dengan fisik apa kira-kira kalau kamu yang kamu ingin? Kalau fisik kurang sangat lah, kami kurang di fisik. Tapi kalau dibilang bisa push up, bisa, pull Ya. up bisa. Heeh. Nah, pokoknya kalau dibilang fisik tidak, tapi kalau dibilang bisa lakukan aktivitas yang lain bisa, tapi mungkin lebih ke kurang minat lah. Kalau yang hobi apa lagi Pak? Hobi fisik, kreativitas, Oh, yang kreativitas. membuat karya sesuatu. Ya ini contohnya. Wih, Hobi kan. ya, berarti hobi kamu tuh yang berhubungan dengan kreativitas, Nah, suka mengotak-atik nih. ya. Ya, punya rasa penasaran. Contoh karyanya jadi apa nih? Apa nama robotnya nih? Kami bilang Elektra. Oh, robot Elektra. Oke. Yang terakhir untuk hobi yang berhubungan dengan intelektual, Intelektual. ini untuk menambah pengetahuan apa? Bisa Artinya dibilang bisa membaca buku. membaca lah. Oh, kamu baca buku. Ya bukan membaca buku, membaca tuh banyak lah. Kami bisa baca website, di Oke. website dan sebagainya. Kalau di buku tuh eh, lagi belajar lah, lagi proses belajar untuk belajar di baca di buku. Oke. Berarti yang belum dapat sampai saat ini hobi tentang fisik ya? Ya fisik sama intelektual tuh mau dipelajari. Oke, jadi itu harus ada tuh. Dari setiap diri kita tuh harus ada 3 kewajiban hobi. Hobi fisik tuh hobi olahraga. Apapun ya percuma kalau kita sehat tapi tak olahraga Ya. kan nanti kita karirnya bagus tapi tak ada kebiasaan olahraga kan kurang bagus ya. Ya, betul. Yang kedua kreativitas. Kalau bisa setiap hari itu kita harus ada hal-hal yang membuat kita tuh berkarya. Ya. Kalau kamu kebetulan tentang robot Ya. ngotak-ngatik sesuatu kan bagus. Terus intelektual, keinginan untuk belajar terus, ya. Tadi bagus tentang baca website ya, website. Boleh dengarkan podcast. Ya bisa. Masalah kami sering. Iya, boleh dengarkan podcast, apalagi ya. Tentang baca buku sudah jelas, ikut webinar, Webinar apa? misalnya seminar Oh, seminar. online. Oh, seminar. Kemudian diskusi dengan kawan-kawan, komunitas. Oke, itu 3 hobi yang perlu kamu miliki ke depan. Terakhir untuk pesan kepada atau inspirasi lah kira-kira kepada adik-adik, kawan-kawan, apa yang ingin sampaikan dari kegiatan podcast kita ini? Inspirasi untuk adik-adik. Ya boleh teman-teman, adik-adik. Teman-teman semangat belajar. Kita tidak tahu nanti kedepannya kita jadi apa. Mungkin kalian di jurusan audio video bisa aja mungkin jadi tukang las, bisa aja jadi tukang yang lain. Seperti saya nih, mungkin saya jurusan elektronika, tapi saya sering belajar tentang informatika. Itu kan bukan jurusan saya, tapi saya percaya bahwa yang saya pelajarin mungkin akan berguna untuk kedepannya. Gitu. Jadi mau apapun jurusan kalian, belajarlah, gitu. Oke. Ya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Ibrahim. Ya, sangat menginspirasi sekali proses diskusi kita, sharing kita pada hari ini. Kamu selalu memiliki prinsip untuk memiliki rasa ingin tahu, Ya. belajar sesuatu. Kemudian apapun jurusannya, kamu bisa menjadi local hero, orang yang hebat di bidangnya atau di jurusannya. Dan yang ketiga, terus belajar dan penasaran dengan informasi-informasi. Ya. Baik, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat yang lain. Terima kasih atas waktunya. Di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Pak.